Ada hikmah sebenarnya dengan gagalnya digelar Piala Dunia. Harusnya kita kembali fokus untuk membangun pondasi sepak bola kita yang telah luluh lantak, dan salah satu masalah yang paling pelik dan besar di depan mata adalah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Artinya ketika Presiden Joko Widodo menyatakan kita tidak boleh saling menyalahkan dan kita harus menatap ke depan dengan langkah optimis, dengan langkah-langkah baru yang optimis. Salah satu langkah yang harus dilakukan setelah kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah bagaimana kita membenahi sepak bola kita agar menjadi sepak bola yang lebih optimis dan lebih berprestasi. Salah satu masalah terdepan yang harus segera diselesaikan adalah kasus Kanjuruhan. Kalau kemarin sebelumnya Pak Jokowi sempat menyatakan ketika ditanyakan wartawan bagaimana kasus Kanjuruhan, lalu menjawab, nanti saya jawab di lain waktu. Inilah waktunya Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan wartawan tersebut, menyelesaikan kasus Kanjuruhan, menegakkan keadilan, bukan cuma keadilan dalam kaitannya dengan sepak bola saja, karena keadilan Kanjuruhan akan menjadi gambaran besar proses keadilan di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Jangan sampai kemudian kasus Kanjuruhan diselesaikan dengan hanya dengan hanya 5 tersangka yang dipersidangkan dan pada akhirnya 2 kemudian dibebaskan. Harus ada langkah-langkah lanjutan, melakukan penyidikan, membuat berita penyidikan lainnya untuk dikembangkan kasusnya, karena kasus Kanjuruhan bukan hanya karena akibat 5 orang yang jadi terdakwa, tapi banyak juga pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kasus itu, termasuk supporter. Kenapa? Karena oknum supporter yang ada di Stadion Kanjuruhan salah satu penyebab terjadinya kisruh di Kanjuruhan, terjadinya tragedi di Kanjuruhan dengan invasi, kemudian melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan pengerusakan mobil-mobil kepolisian. Ini juga harus dihukum. Jangan sampai kemudian lalai atau lewat lepas dari jeratan hukum, karena ini akan berimbas kepada kehidupan sosial kemasyarakatan, di mana orang nanti ke depan bisa bilang kita boleh merusak fasilitas umum, kita boleh membakar mobil kepolisian, toh di Kanjuruhan yang menyebabkan 135 orang meninggal tidak diapa-apakan dan tidak diproses secara hukum. Nah, kalau ini sampai terjadi akan sangat berpengaruh besar terhadap eksistensi hukum di negara kita, di mana hukum akan dilupakan oleh masyarakat dan jangan sampai akhirnya masyarakat menggunakan hukum rimba dalam kegiatan sosial kemasyarakatannya karena tidak ada penegakan hukum di dalamnya. Jangan sampai kemudian kasus Kanjuruhan diselesaikan dengan keputusan Angin sebagai terdakwa dan Angin kemudian harus menjalankan vonis sanksi seumur hidup dari bangsa Indonesia. Mari kita tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia dengan usut tuntas kasus Kanjuruhan.